sudah kering atau sudah berumur ya minimal sebulan lah, sebulan atau tiga pekan ya nggak apa-apa. Yang penting udah kering dan benar-benar kering. Jangan sampai kering di luar, dalamnya masih basah. Nanti kita pas nyampurin kan juga jijik loh tangannya. Kemudian selanjutnya banding yang ketiga itu ada sekam atau arang sekam. Kemudian ada kokopit atau serbuk gergaji atau kayu atau arang kayu. Tahu sekam? Tahu padi? Padi itu kan luarnya ada kulitnya ya. Nah, kulitnya itu namanya sekam. Dalamnya namanya beras. Itulah padi. Kemudian kokopit. Tahu kokopit? Ini loh, serat-serat yang terdapat pada batok kelapa. Kan kelapa kan paling dalam kan itu kan ada daging apa? Airnya ya, air, kemudian daging, kemudian batok kelapa, baru serbuk-serbuknya. Nah, serbuknya itu ketika diolah kemudian dicacah-cacah itu namanya kokopit. Kemudian serbuk gergaji atau kayu. Kalian kalau main ke tempat apa tukang mebel itu biasanya nanti ada untuk menghaluskan kayu. Kemudian nanti keluar serbuknya. Nah, serbuk itu bisa kita gunakan. Kemudian arang kayu. Kalau arang, insya Allah kalian sudah tahu semua ya. Biasanya kalau beli sate, orang pakai arang. Nah, arang itu yang dimaksud. Tapi bukan arang yang masih gelondongan, udah dipecahin. Nah, kemudian mana yang paling rekomendasi antara empat ini? Yang paling saya rekomendasikan arang sekam atau arang kayu. Kenapa nggak sekam atau kokopit atau serbuk gergaji atau kayu? Karena ketiga itu medianya itu gampang mengalami kebusukan. Ya, terus apa hubungannya sama tanaman kita? Kalau bahannya saja sudah busuk, nanti akarnya ikut busuk. Akarnya busuk, tanamannya mati. Karena tanaman itu otaknya itu berada di akar. Akarnya bermasalah, ke atasnya bermasalah. Seperti itu. Kalau manusia kan otaknya ada di kepala. Kepalanya bocor, yang sakit sampai ujung kaki. Nah, seperti itu. Sama dengan tanaman. Kalau bawahnya sakit, sampai atasnya pun sakit. Dan bisa terlihat, kalau misalkan daunnya itu kerdil, yang aslinya harusnya lebar gini, tiba-tiba menjadi seperti ini, itu sudah dipastikan akarnya bermasalah. Kalau Anda percaya, silakan dicongkel, dijabut. Seperti itu. Kemudian setelah kita mempersiapkan media tanamnya, kita harus melaksanakan peniduran lahan. Maksudnya apa? Masa iya kita harus tidur di lahan? Bukan. Peniduran lahan itu maksudnya membiarkan lahan tanpa adanya benih tanaman ataupun bibit tanaman. Peniduran lahan dilakukan 3 hari sebelum tanam. Kalau sebelumnya lahannya itu sudah dilakukan proyek pertanian. Misalkan hari ini kita panen, kemudian besoknya kita gemburin tanahnya lagi, kita tidurkan. Berarti 3 hari ke depan sudah bisa dipakai tanam lagi. Tapi kalau misalkan lahannya itu belum pernah dipakai untuk nanam, masih gersang, kita harus menggemburkannya dulu dan menidurkan selama 2 pekan. 2 pekan itu udah paling minimal. Jangan dikurangi. Kan orang sekarang kan inginnya yang ringkes. Makanya aslinya kitabnya harganya aslinya tebelnya segini, diringkes mulahos. Habis mulahos masih ada lagi talhis. Nah, jangan dikurang-kurangi. 2 pekan ini sudah paling minimal. Apabila sebelumnya belum dipakai menanam. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk membangkitkan mikroba. Supaya mikroba tadi siap bekerja dan untuk menggeburkan tanah. Jadi dalam tanah itu kalau kita periksa menggunakan mikroskop, itu ada sebuah unsur senyawa yang namanya mikroba. Gimana cara lihatnya? Paling banyak mikroba itu di mana? Di depan pesantren kalian ada ini ya, comberan. Tanah comberan itu paling banyak mikrobanya. Makanya paling bagus menyiram tanaman dalam tanah itu menggunakan air comberan. Walaupun bau, walaupun biji, tapi itu paling bagus. Mungkin kalian pernah lihat nonton film kartun Upin Ipin yang menggunakan pupuk tai ayam. Nah, Upin Ipin yang bilang busuknya, nah memang busuk, tapi di situ mikrobanya banyak. Semakin banyak mikrobanya, semakin subur tanahnya. Pada saat peniduran lahan tidak boleh terkena sinar matahari.
Jadi ketika peniduran lahan, lahan itu ditutupi. Kalau lahannya kecil bisa pakai karung goni, kalau lahannya besar bisa pakai paranet, atau kalau misalkan lahannya sudah berhektar-hektar bisa menggunakan apa namanya plastik yang khusus untuk peniduran lahan. Mungkin kalau kalian melewati daerah Brebes, itu sebelum mereka menanam bawang, nanti apa namanya lahannya itu ditutupi dulu pakai apa namanya plastik yang nanti dalamnya itu hitam, luarnya putih. Jadi sinar matahari itu mantul, nggak nyerap. Makanya ketika kita memakai baju hitam dan juga baju putih di bawah sinar matahari, paling panas menggunakan baju hitam. Karena hitam adalah menyerap panas dan putih memantulkan panas. Nah itu. Tetapi walaupun sudah ditutupi dan tidak terkena sinar matahari, dia tetap disiram 2 kali sehari. Paling bagus menyiram menggunakan air cucian beras atau air taji. Itu paling bagus. Tapi kalau mau menggunakan air comberan juga nggak apa-apa. Tapi kan air comberan kan nggak unlimited. Biasanya kan ada limitnya. Tapi kalau air beras kan tiap hari kan kita makan, tiap hari kita masak. Nah, itu bisa memperbagus pertumbuhan mikroba. Kemudian setelah peniduran lahan, nah penyemaian benih. Penyemaian benih dilakukan menggunakan plastik klip. Tahu plastik klip ya? Yang nanti biasanya kalau mau buka tuh klip dulu itu. Yang atasnya biasanya klipnya itu warna merah putih. Mungkin karena itu produknya Indonesia, kalau mungkin produknya Cina mungkin merah semua gitu. Atau produknya Malaysia merah biru putih. Saya nggak tahu. Penting itu namanya plastik klip. Atau trismai. Trismai sebenarnya ini ada gambarnya ya. Cuma apa namanya blur. Ini adalah gambar trismai. Kemudian untuk tumbuhan yang dia itu modelnya itu bisa menjadi lebih besar ataupun ya menjadi lebih besar seperti cabai, terong, kemudian timun, itu satu tray atau satu plastik itu diisi satu benih aja, satu biji. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kangkung, kemudian pakcoy, sesim, selada, nah itu bisa satu tray semai atau satu klip itu bisa diisi 3 sampai 5 benih. Atau bisa juga memanfaatkan kapas atau tisu. Habis buat isi umbel daripada dibuang, mending buat nyemai. Bisa memanfaatkan limbah harian. Atau menggunakan tisu kapas. Habis make upan, jangan dibuang, taruh di situ biji, kasih air, udah biarin 1 sampai 2 hari akan tumbuh tunas atau 1 sampai 3 hari akan tumbuh tunas. Kemudian diberi air dan disimpan di tempat yang lembab guna mempercepat proses tumbuhnya kecambah. Jadi kecambah itu bukan cuma toge ya, kecambah itu adalah tunas yang baru tumbuh dari biji. Kemudian setelah tadi kita laksanakan penyemaian, penyemaian tadi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kalau lahan kita itu waktu tidurnya hanya 3 hari, maka ketika kita selesai mencampurkan media, kita langsung menanam menanam benihnya. Tapi kalau kita menidurkannya selama 2 pekan, ya jangan 2 pekan itu udah disemai duluan, nanti terlalu besar. Tapi ambil kalau bisa 3 hari sebelum pemindahan bibit. Kemudian yang keempat adalah pemindahan bibit. Nah, ini trismai kayak gini nih. Agak jelas sedikit mungkin. Pemindahan bibit dilakukan saat bibit tanaman berusia 3 hari, maksimal 7 hari. Jadi setelah disemai menggunakan trismai ataupun plastik klip, nanti ketika sudah tumbuh tunas, biasanya 3 hari itu sudah seperti ini. Kalau tanah kita subur. Ingat, ada catatannya kalau tanah kita subur. Tapi insya Allah tanah Indonesia semuanya subur. Bahkan sampai dibuat lagu, tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Ya kan? Nah, juga bicarakan sama orang-orang Korea sana, bahwasanya tanah Indonesia adalah tanah surga. Buktinya apa? Tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman. Apa ada? Ada, itu buktinya singkong. Atau misalkan ini buah kersem atau ceri itu yang kecil-kecil, itu kan bisa tumbuh di mana aja itu.
di Batu bisa, di Korea nggak ada kayak gitu, pohon kayak gitu nggak ada. Coba aja cari, kalian ke Korea cari tanaman kayak gitu nggak ada. Maksimal pemindahan 7 hari. Jadi kalau udah 7 hari, dia nanti udah akan numbuh apa namanya tunas-tunas yang baru. Jadi udah semakin besar. Kalau semakin besar apa resiko pemindahan, resiko gagal pemindahan itu semakin besar. Dan juga nanti ketika dipindahkan adaptasinya itu semakin susah. Kemudian pemindahan bibit tanaman ke dalam polybag, tahu polybag ya? Plastik yang buat nanam tuh loh, yang warnanya hitam terus bulat. Pasti bulat, nggak ada yang kotak. Polybag atau langsung di lahan tanah ya. Dengan jarak jarak 15 kali 15 atau 10 kali 15 ini adalah untuk tanaman seperti kangkung, cesim ataupun selada dan yang lainnya. Kalau misalkan cabai gimana? Lagi, tambah lagi. Sampai 1/4. Lagi, Mas. Diratakan ya. Usahakan diratakan, jangan sampai menggunung. Ini dikit lagi. Yang itu juga dikit lagi. Nah, dirobek di dalam. Udah, Mas, bisa dimasukkan dulu bibitnya, kemudian kalau udah di dalam baru dirobek polybagnya. Hati-hati ngerobeknya, jangan sampai yang di dalam polybag itu tanahnya mencar-mencar. Bisa? Ini ngapain ini? Pengendalian hama. Hitam putih buat lihat. Oke. Itu masih ada rumputnya tuh. Mulai. Kalau yang ini ngapain? Ini lagi pemupukan dilakukan setelah H+7 dan kelipatannya. Pemupukan H+7 dan kelipatannya. Oke. Mupuknya mupuk tuang ini ya. Ya. Oke.